Sampai jumpa kembali dengan Abah Dani di channel Dani Ikan Hias. Di video kali ini Abah akan tutorialkan setting akuarium untuk udang Caradina jenis red bee. Mungkin banyak cara, banyak sistem untuk settingan di akuarium mini ini. Yang Abah sampaikan ini dengan sistem aerator ya. Aerator nanti akan sebagai alat pembantu untuk menyaring airnya biar pH-nya enggak tinggi. Juga nanti dikasih daun ketapang ya. Juga dengan sistem air mengalir tapi tidak full begitu ya. Untuk udang red bee ini tentu perlu suatu pH yang baik ya, 24 derajat ya, dengan pH yang sejuk begitu ya, enggak beda dengan ikan-ikan cichlid ya, harus di atas 27 dengan pH juga agak sedikit tinggi. Jadi kalau untuk ini sedikit basah ya untuk udang red bee ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya, jangan dipotong-potong biar tidak gagal paham. Mari kita saksikan bersama. Setting udang Caradina. Apa yang diperlukan untuk setting akuarium untuk udang Caradina sejenis red bee? Satu, yaitu akuarium berukuran 30 ke 40 ya. Ini dengan tinggi kisaran 40 juga gitu ya. Seperti ini ya untuk penampakannya. Apalagi yang diperlukan yaitu pasir malang ya. Pasir malang sudah dicuci bersih gitu ya. Juga tanaman hiasnya, tanaman aquascape sejenis anubias ya, Amazon buce ya. Juga batu-batuan. Ini bisa menjadi pemanis atau jadi sebagai media untuk menancapkan moss, tanaman moss gitu. Baiknya untuk setting udang red bee ya dan Caradina ya, baiknya itu jangan banyak pepohonan yang tinggi ya. Jadi kita hanya sedikit aja yang kita ambil untuk tumbuhan aquascape yang tinggi. Kita lebih dominan di permainannya di batu-batuan, juga moss ya, tanaman mossnya, biar objek dari udang red bee ini akan terlihat ya. Perlengkapan lain yang sangat diperlukan diantaranya juga ini mesin aerator ya. Mesin aerator tentu dengan selangnya. Selangnya sudah disiapkan ya. Selang juga sudah disiapkan. Nah, seperti ini ya selangnya ya. Jangan salah, selang yang besar ya. Jadi selang juga harus disiapkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Juga apalagi yaitu filternya. Nah ini filternya ya, terserah filternya mau kayak apa, yang penting filter untuk menyaring air. Ini juga untuk makanannya, untuk pH ya. Nah ini juga makanannya, udang sangat senang sekali dengan daun ketapang ini gitu. Nah demikian sementara untuk perlengkapannya ya yang diperlukan.
Setelah perlengkapan sudah disiapkan, kita masukkan pertama-tama yaitu pasir malang. Sebelumnya dicuci dulu ya, biar kotorannya terbuang ya. Juga kita nggak perlu memfilter secara terus-menerus, pingin membersihkan air di akuarium, karena kalau sebelumnya kita cuci dengan air yang jernih, otomatis ininya air di akuariumnya akan cepat jernih. Ditambah lagi kita menggunakan saringan aerator gitu ya. Saya nggak perlu pakai pupuk dasar atau bakteri starter ya, karena pingin cepat ya, nggak perlu harus menaturkan air akuarium. Karena kalau pakai soil atau pakai pupuk dasar atau bakteri starter, itu harus memerlukan waktu ya untuk menaturalkan air ya. Yang diperlukan waktu sekitar 1 bulan ya. Menurut pengalaman saya gitu ya. Itu juga belum tentu bisa natural ya, alami. Yang Abah pakai ini sistemnya itu sistem setengah air mengalir, jadi nggak full. Maksudnya itu kita masukkan air baru, tapi terlalu dulu kita buang ya setiap hari ya, tiap hari. Kalau toh punya sistem yang lebih canggih lagi, maksudnya equipmentnya atau perlengkapannya, pinginnya ya tiap hari menggunakan air yang baru begitu ya. Tentu ini boros, tapi kalau ada keran khusus yang bisa kerannya itu bisa menghemat ya. Bentuk sementara ini Abah belum dapat rangkaian yang rangkaian air atau tongnya atau media untuk penampung air. Sementara yang di toren juga sama ya. Ya, kita siapkan setelah kita meratakan dari pasir malangnya, kita masukkan filter aerator ya. Maaf ya, ini filter aerator ya, bentuknya kayak ini ya. Didesain sedemikian rupa agar bisa tenggelam ya. Karena kalau kita ngandalkan beli dari toko akan mengapung ya, karena tekanan air itu besar ya, makanya harus ada pemberat. Nah, ini udah dimasukkan ya gitu. Setelah itu kita siapkan juga tanaman ya, seperti ini biasa, anubias. Anubias, karena anubias ini sangat eksentrik ya, sangat indah gitu ya. Pohonnya enggak terlalu tinggi gitu, tapi hijaunya itu sangat kental ya, dan lagi tebel ya, daunnya ini kelihatannya tebal gitu. Dan lagi nggak perlu pencahayaan yang terlalu tinggi ya, yang namanya anubias tuh. Terus daun ketapang, amazonia ya, itu nggak perlu pencahayaan yang terlalu tinggi gitu ya. Itu keuntungannya, walaupun mahal tapi kita untuk kesinambungan ke depannya gitu, jangan mikir-mikir wah mahal ya. Kalau kita ini pingin yang high quality ya, menabung lah gitu ya, bagi pemula nih. Kalau bagi yang sudah senior mah
100.000 200.000 dibeli gitu, bahkan 1 juta juga dibeli gitu ya. Kalau kita bicara hobi dan udah merasakan keindahan dari suatu aquascape. Nah, kalau ini kan semi ya, karena ini lebih memfokuskan kepada pemeliharaan udang udang karet, dan kita siapkan plastik ya ini ya. Maksudnya itu untuk menahan agar tidak teracak-acak itu media yang sudah kita setting tadi itu. Kalau sudah ada plastik enak kita siramin air pakai gayung ya, pakai selang juga, pakai keran ya, itu nggak masalah. Kalau abah ini ya pakai ini juga udah memadai ya, 2 ember juga udah penuh dengan ukuran akuarium kisaran 30 ke 40 ini udah cukup 2 ember juga gitu ya. Itu olahraga lah. Sebetulnya keran ada gitu, cuman ya cepat meluber gitu kalau akuarium kecil gini mah gitu ya. Gitu. Jadi pelan-pelan masukin gitu sama gayung ini. Lama kelamaan kan penuh gitu, nggak memerlukan waktu 1 jam. Gitu, itu merupakan suatu hobi. Wah, kalau udah jadi tuh udah terbentuk tuh, seneng lihat diaroma panorama atau view atau displaynya akuarium udang red bee ini. Wah, itu dengan tanaman nggak terlalu tinggi, tapi naturalnya ada, udangnya sebagai objek juga kelihatan, itu si belangnya itu merah putih. Gitu. Pastilah kalau penggemar aquascape pasti nggak akan jauh dari udang karadina, udang neokaradina ya. Ikannya ya seperti galaksi gitu kan, gapi gitu. Jadi nggak terlalu sulit ya untuk display setting udang red bee. Beda kalau kita full aquascape, tentu harus kita bentuk tema kita. Jadi mindset kita mau dibawa kemana nih? Mau aquascape atau mau budidaya udang hias atau fish keeping ya istilahnya itu, atau merawat udang hias gitu. Jadi harus kita tentukan dulu gitu ya, nggak bisa digabungkan. Walaupun misalkan kita kita lebih mencondongkan, memfokuskan ke aquascape ya, tentukan aja temanya. Mau temanya natur ya, iwagumi gitu ya, dan sebagainya. Nah, nanti udang itu hanya sebagai pelengkap. Nah, di video kali ini abah ini untuk mentutorialkannya ini lebih objeknya tuh ke setting display untuk udang red bee ya rekan-rekan, agar bisa dipahami gitu ya, kenapa banyak yang gagal bagi pemula ini karena pengkondisian air yang kurang tepat gitu. Terus untuk displaynya juga terlalu rimbun ya, dengan tanamannya, hardcapnya ya seperti batu-batuan, dan akhirnya objek dari udang tersebut tidak kelihatan gitu. Lebih menonjolnya ya di displaynya. Nah, jadi itulah harus bisa membedakan. Nah, ini settingan untuk apa? Settingan aquascape atau settingan shrimp keeping ya, atau perawatan udang red bee. Udang red bee-nya sudah saya masukkan gitu ya, asli nih.
asli ini si belang tuh ya, bukan plastik gitu. Ini alhamdulillah tuh udah merayap ya, udah berjalan-jalan gitu, betah gitu kan. Kalau udang sakit-sakit sama diam gitu ya, mojok gitu ya. Nah, ini udah berani tuh turun ya, ini mau turun itu kan, mau turun gitu. Eh, apa mengelilingi setiap sudut begitu, udah disiapkan daun ketapang juga nih. Nah, udah ketapangnya ya men. Jangan lupa ya, bagi yang baru lihat video saya, jangan lupa di subscribe ya, berlangganan. Nanti Abah akan informasikan video-video selanjutnya. Juga like and subscribe dan komen ya, boleh bertanya begitu. Nah, salam jumpa.